wacana reshuffle atau perombakan kabinet, benarkah itu akan kejadian dan siapa saja nih yang lagi ketar-ketir? Nampaknya beberapa menteri, kalau di media kan sudah ada beberapa ya yang kemudian kabarnya akan dirombak. Nah, kalau menurut prediksi Mas Adi gimana? Kalau mau jujur sebenarnya isu reshuffle kali ini terkesan gelap gulita karena nyaris tidak ada instrumen-instrumen apapun yang kemudian bisa dijadikan sebagai petunjuk sebenarnya untuk bicara tentang isu reshuffle. Agak berbeda dengan 2025. Jadi sejumlah menteri yang diganti itu kan memang sangat menimbulkan beberapa reaksi dan kontroversi. Misalnya Budi Ari ya. Kenapa diganti? Karena kan dikaitkan dengan persoalan-persoalan tertentu. Jadi ketika diganti itu kan sebenarnya mengkonfirmasi ada sesuatu yang terjadi. Begitupun misalnya dengan Karding. Kenapa diganti? Karena ada beredar foto, misalnya foto-foto dengan orang yang dulunya pernah punya persoalan hukum terkait dengan pembalakan. Kan itu adalah semacam korespondensi historis yang secara faktual orang kemudian mengait-ngaitkan bahwa ada sebab musabab atau asbabun nuzulnya kenapa seseorang itu kemudian menteri ataupun wakil menteri itu misalnya layak untuk diganti. Termasuk misalnya Pak Menko ya, Pak Budi Gunawan, Pak BG saat itu juga diganti kan gara-gara misalnya dinilai tidak terlampau perform terkait dengan peristiwa Agustus dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan variabel-variabel untuk bahwa kali ini bicara tentang reshuffle rasa-rasanya memang agak rumit, tapi sehari dua hari ini saya sudah mulai membaca tanda-tanda alam sebenarnya. Ada tanda-tanda alam apa ya yang kemudian patut dibaca? Soal kemungkinan kenapa isu reshuffle itu terjadi. Pertama, beberapa waktu yang lalu ada menteri sekelas Menko atau selevel Menko yang relatif hilir mudik kelihatan ke Solo dan juga pernah ke Kartanegara. Itu jelas loh. Nah yang kedua, saya juga melihat soal argumen bahwa terkait dengan bencana alam yang ada di Sumatera ya, banjir dan longsor yang ada di Sumut, Sumbar dan di Aceh, itu kan per hari ini publik bertanya-tanya, mesti ada yang bertanggung jawab nih terkait dengan peristiwa ini. Ini soal kegagalan pengawasan, ini soal kegagalan mitigasi, termasuk juga soal bagaimana peristiwa ini kok responnya sangat lambat sehingga Presiden harus men-take over semua ini kan sehingga recovery-nya berjalan begitu cepat. Itu kan tanda-tanda alam yang yang kedua yang dibaca oleh publik. Yang ketiga tentu karena ada kekosongan dong. Itu kan yang kemudian Pak Thomas yang kemudian kita ya tahu juga bagian dari BI saat ini kan itulah yang dianggap sebagai pemantik utama. Kenapa persoalan isu reshuffle itu belakangan ini juga cukup ramai diperbincangkan karena kalau sudah ada kekosongan maka biasanya itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pergantian di bidang-bidang yang lain. Nah, saya tertarik dengan apa yang tadi Anda sebutkan, Mas Adi, soal ada salah satu nama Menko yang dalam tanda kutip ya rajin ke Solo. Loh, emang kenapa kalau rajin ke Solo? Ya enggak kan. Ada tanda-tanda mau diganti atau gimana? Bukan masalah Solo atau kemananya, tapi kan ini ditengarai oleh publik karena kan hatlah dari Solo ke Kartanegara gitu ya. Sepertinya ada sesuatu yang dikomunikasikan, bukan soal kinerja ataupun bukan karena yang lain. Itulah yang disebut oleh publik ini jangan-jangan soal kemungkinan ada yang mungkin menteri diganti dan mungkin akan ada penggantinya. Kalau mau ditebalkan sebenarnya kita jujurlah sehari dua hari ini kan sudah mulai bermunculan itu di media-media online kan. Ya memang judulnya diduga ada indikasi istilahnya, misalnya Menlu ya kan, Menlu Sugiono diisukan, diduga geser posisi ke PMK kalau tidak salah, dan akan digantikan oleh Budi Juandono. Itu ada kok sekarang beritanya. Kan itu kan seakan-akan mengkonfirmasi. Kalau sudah media online menaikkan, sekalipun ada isu ya terkait dengan reshuffle, bagi saya itu tidak lahir dalam ruang hampa. Karena kan kawan-kawan media pastinya sudah mendapatkan input dan informasi dari berbagai kalangan. Toh juga banyak kawan-kawan yang ngepost di partai, ngepost di kementerian, dan bahkan ada yang ngepost di istana. Saya kira satu sama yang lain saling ngasih bocoran dan saling berkorespondensi. Makanya kan coba bisa di Google itu kan itu disebutkan soal isu dan dugaan bahwa Menlu itu akan digeser ke Menko PMK misalnya. Kan itu artinya ada sesuatu yang tergeser. Ada yang berpindah dari satu menteri ke menteri yang lain, dan menteri yang tergeser itu per hari ini kita tidak tahu apakah diganti ataukah diproyeksikan ke yang lain. Nah yang kedua di berita juga nih, kan diisukan misalnya Komdigi
diisukan diganti oleh Anggara. Coba aja buka. Saya sebelum ke sini cek-cek kok ada juga berita kayak gini. Jadi ini bukan menurut saya loh. Saya hanya ingin membacakan ulang apa yang ada di media online dan diceritakan. Meski di berita online itu disebutkan diduga ada indikasi sepertinya. Itu kan seperti sifatnya prediktif ya. Bukan 100%, tapi saya termasuk yang cukup meyakini bahwa setiap apapun yang ditulis oleh kawan-kawan media itu pastinya ada reasoning yang mungkin didengarkan kanan kiri dari berbagai info, tapi memang tidak bisa divalidkan apakah itu 100% akan terjadi reshuffle. Dan bahkan di 2 hari ini sudah begitu banyak sebenarnya nama-nama yang ditanyakan oleh kawan-kawan media. Di-mention satu persatu. Kita mendengar kata kawan media itu ada sejumlah nama, 1, 2, 3, 4. Minta konfirmasi apakah betul atau tidak. Saya selalu mengatakan gelap gulita karena kita orang luar tidak punya otoritas sebenarnya untuk bicara tentang reshuffle. Yang kita bicarakan itu adalah informasi-informasi media saja sih sebenarnya.